Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nodiana, peserta PLDP 3 Angkatan 2007, asal entitas PTPN 1 Regional 4. Di sini saya akan menjelaskan manajemen fungsional terutama di tanaman tebu. Divisi manajemen fungsional adalah pendekatan dalam mengelola bisnis dan berbagai pekerjaan dalam fungsi produksi, keuangan, dan pemasaran. Setiap fungsi ini memiliki tanggung jawab sendiri dan bekerja secara independen, tetapi tetap berkontribusi untuk mencapai tujuan keseluruhan perusahaan. Manajemen fungsional dalam bisnis perkebunan tanaman tebu meliputi manajemen produksi tanaman. Unsur-unsur yang mempengaruhi produksi dan produktivitas harus kita perhatikan. Di situ ada pola kebun, pola tanam, kemudian kultivasi, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pelaksanaan tebang dan muatan. Masa pertumbuhan tebu dan kebutuhan sumber daya alaminya juga kita harus pahami. Kita dalam 1 tahun dari tanam sampai tebang di umur 12 bulan harus mengetahui kebutuhan tanaman. Di situ ada fase kecambahan, pertunasan, kemudian kemudian tahap gula dan kematian. Kita juga harus mengetahui kebutuhan tanaman itu sendiri berdasarkan air, unsur hara, kemudian sinar matahari. Karena tebu adalah makhluk hidup yang bisa produksi bisa baik adalah ketika kita bisa mencukupi kebutuhannya. Dalam tebu ada 2 kategori, adalah kemudian kategorinya adalah planken dan ratun. Dalam perencanaan planken kita harus menetapkan masa dan kita mengeksekusi berdasarkan timeline di pembukaan lahan. Kemudian kita harus juga memahami penanaman. Penanaman itu pola A harus tutup di bulan 7, kemudian pola B harus tutup di bulan 11. Pemeliharaan tanam yang kita akan gunakan juga harus kita rencanakan di awal. Setiap lahan dan topografi tertentu itu pemeliharaan tanamnya berbeda-beda. Jadi kita harus merencanakan dari awal. Kemudian taksasi produksi itu bersama, kegiatan bersama untuk mentaksasi. Dan endingnya adalah kegiatan tebang muatan. Kegiatan ratun ken. Kegiatan itu dimulai dengan kepras, kemudian kita melakukan subsoil, kemudian kita lakukan sulan, kemudian tambah tanah, kemudian dilakukan planting. Di dalam kegiatan ratun ken, paling penting adalah kegiatan sulam dan pengairan. Kita harus mengikuti kegiatan itu untuk mencapai produksi yang kita inginkan. Jalur support system dalam kegiatan budidaya tebu itu tidak terlepas dari pusat penelitian. Pusat penelitian itu sebagai ujung tombak dalam varietas, kemudian dalam pengendalian OPP, kemudian membantu menentukan dosis pemupukan melalui uji tanah dan penyediaan bibit. Bagian pengendalian umum juga mempunyai lingkup sebagai support system dalam membantu kelancaran pembiayaan. Kemudian bagian PLTEK dari SMK 3. Bagian PLTEK itu mempunyai peranan terhadap kegiatan monitoring, pengawalan produksi, pengawalan mapping dan gambar kebun, support ketersediaan alat pertanian, dan pengamanan OPT, pengamatan OPT. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.